bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas masalah KPK yang memburu harta Lutfi Hasan Ishak dan juga kasus-kasus yang terkait atau pihak-pihak yang terkait dalam kasus suap daging impor. Ini sayang sekali pengacara PKS ya, Zainuddin Paru, yang tadinya sudah confirm akan hadir, tapi tiba-tiba tidak bisa dihubungi dan tampaknya Anda sendiri saat ini, Pak Donald Faris, tapi tidak. Tapi ada yang terlupa saya tadi, mau saya jelaskan. Pertanyaan, bagaimana soal KPK penyitaannya itu? Kalau secara formal, KPK dari apa yang disampaikan oleh Johan Budi, surat perintah untuk penyitaan itu sudah 25 Maret 2013. Baru dieksekusi 6 Mei 2013 kemarin ini, Senin. Dan menurut saya secara yuridis formal sudah dilakukan oleh KPK, dipenuhi. Beda antara penyitaan dan penggeledahan itu, kalau penyitaan itu cukup di KPK saja, tapi kalau penggeledahan itu perlu memang izin pengadilan. Jadi menurut saya ini harus didudukan dulu, bahwa mereka seharusnya orang PKS atau siapapun yang di situ, di DPP itu, menyadari bahwa dengan surat perintah penyitaan saja sudah terpenuhi unsur formal bagi KPK untuk melakukan penyitaan. Lalu bagaimana ketika itu ditolak? Ketika ditolak, penyitaan itu kan integral dengan proses penyidikan. Maka mereka sebenarnya bisa dikenakan pasal 21 Undang-Undang Tipikor, di mana mereka melakukan upaya menghalang-halangi proses penyidikan, atau bahasa yang kita sering sebut itu sebagai tindakan obstruction of justice. Tapi bagaimana jika dari PKS ya, Hidayat Nur Wahid sendiri mengatakannya, contohnya wakilnya mengatakan bahwa sebenarnya bukan menghalang-halangi, bukan menolak, tapi karena memang tidak membawa surat penyitaan begitu, sehingga kan tidak mungkin security akan melepaskan begitu saja kepada orang tanpa ada surat resmi seperti. Justru ada surat penyitaan itu oleh KPK, kalau saya dengar. Bahkan KPK juga membuat berita acara penolakan penyitaan. Dan itu terjadi. Artinya proses formal itu sudah dijalankan oleh Salalui. Itu mahfum lah kita semua. Dulu kasus Joko Susilo juga dibilang begitu. Mana surat penggeledahannya segala macam. Ketika KPK berhasil memenuhi surat penggeledahan dengan izin pengadilan itu ditanyakan juga, kenapa tidak koordinasi dulu, pekewuh dan segala macam. Dan menurut saya itu alasan-alasan yang mengada-ngada dan kemudian dia buat-buat karena tidak siap untuk disita. Tapi ini kan di kacamata publik seperti sangat sangat melukai kewibawaan hukum. Kalau kita lihat ya, ada Susno Abdul Haji bisa menolak eksekusi, ada orang bisa menolak menyita dengan mengerahkan masanya. Nah, ini apakah kemudian menurut Anda KPK harus memaksa untuk menyita ya, bukan hanya menyegel mengambil mobil-mobil itu dengan kekerasan? Kalau dari pernyataan KPK pada hari itu mereka cuma ada 4 orang penyidik, dengan jumlah masa yang ada tidak mungkin memaksakan melakukan penyitaan. Dan menurut saya memang KPK harus tegas di sini kepada siapapun orang-orang yang menghalangi proses penyitaan itu, mereka sah untuk dijerat dengan pasal 21 obstruction of justice, undang-undang tidak pidana korupsi. Karena bahayanya ketika ini termasuk juga yang memerintahkan orang-orang itu tentunya. Termasuk, itu kan kadang-kadang kan hanya diperintahkan ya. Iya, termasuk di situ. Sebenarnya kalau memang tidak ada surat atau mobil itu sah sebagai milik PKS, justru ketika barang itu disita akan menguntungkan KPK. Sebenarnya secara yuridis dalam analisa saya. Kenapa? Ketika mereka bisa membuktikan bahwa tidak ada surat oleh KPK, ketika mereka juga bisa membuktikan bahwa uang ini benar-benar, mobil ini benar-benar milik PKS, mereka lakukan upaya hukum, KPK akan kalah di pengadilan. Maka seharusnya yang dilakukan adalah upaya hukum dilawan dengan upaya hukum. Upaya hukum KPK melakukan penyitaan, seharusnya dilakukan juga upaya hukum dengan melakukan gugatan pra-peradilan kepada pengadilan, di mana aset yang disita adalah bukan berasal dari tindak pidana. Kalau mereka membuktikan bahwa uang itu, mobil itu benar milik mereka, kemudian tidak ada surat penyitaan, maka justru yang terjadi adalah tindakan KPK itu akan memalukan diri mereka sendiri. Karena menurut pihak PKS ya, bahwa hanya ada 2 mobil yang atas nama Lutfi Hasan Ishak, yang lainnya bukan itu, makanya mereka mempertanyakan ini mobil siapa yang akan disita dan tidak ada kejelasan dari pihak KPK. Justru lebih bagusnya begitu menurut saya, dengan logika bahwa ketika memang KPK tidak bisa membuktikan bahwa uang mobil itu berasal dari tindak pidana atau berasal dari LHI atau berasal dari Ahmad Fatona, KPK gagal, let's say misal KPK gagal membuktikan itu, maka KPK tercoreng wajahnya dalam proses yang mereka lakukan. Tapi yang terjadi hari ini kan justru PKS yang tercoreng karena mereka melakukan upaya anarkis, tidak upaya hukum yang pro justisia di dalam menghalangi proses penyidikan. Nah, ini apakah
Jika kemarin KPK hadir hanya dengan 4 penyidik, apakah KPK bisa minta bantuan kepolisian begitu ya untuk melakukan upaya paksa yang mengambil mobil-mobil tersebut? Ya, KPK bisa melakukan upaya itu, tinggal koordinasi antara penegak hukum saja. Ada ruang fungsi koordinasi dan supervisi KPK di Undang-Undang Tipikor yang mereka bisa lakukan itu. Ya, tapi lepas dari itu semua, ini Pak Donald, apakah Anda melihat prospek atau masa depan penuntasan kasus ini akan tuntas sampai ke akar ininya ya, sumbunya begitu ya, tidak seperti kasus-kasus lainnya, ataukah akan berkutat pada Ahmad Fatona dengan perempuan-perempuannya saja, karena kita seringkali misalnya dalam kasus Hambalang ini tampaknya kita menanti-nantikan ini kapan ini sampai ke pusatnya, tetapi ya tampaknya kita tidak harus sabar menunggu. Nah, ini apakah akan mengalami nasib yang sama menurut Anda? Kalau tuntutan kita sama seharusnya setiap kasus itu diberlakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi selalu ada alasan bagi mereka, kami kekurangan penyidik. Dan itu realitas yang memang publik pun semua tahu bahwa KPK memang secara tenaga kekurangan penyidik. Anda bisa bayangkan KPK yang harus mengawasi lebih kurang 250 juta orang Indonesia hanya punya 70-80 orang penyidik, bandingkan dengan negara tetangga Malaysia, badan anti rasuah mereka punya lebih kurang 4.000 orang tapi penyidik. Setidaknya kasus yang ditangani ini bisa tuntas begitu kan harapannya? Tidak semua kasus tentunya. Harapannya semua kasus bisa ditangani, tapi kualitas dan kuantitas SDM juga harus diperhatikan. Dan yang paling menarik adalah kalau saya membaca pola-pola yang terjadi di KPK selama ini, kalau gangguan-gangguan dari eksternalnya banyak, maka semakin susah itu kemudian bisa dilakukan secara cepat. Kita ambil contoh kasus Joko Susilo. Gangguan eksternalnya kan banyak sekali. Mulai dari penarikan penyidik, kemudian mulai kepada upaya untuk menangani kasus yang sama juga di pihak kepolisian sendiri. Kemudian juga kita melihat dalam kasus-kasus yang lain, misalkan saja kasus Buol, dan banyak kasus yang sebenarnya kalau pola yang kita baca selama ini, kalau memang banyak gangguan dari eksternal, kecenderungannya KPK juga agak keteteran secara energi untuk melayani hal-hal yang sebenarnya tidak substansial. Ya, semoga ini jangan memberi kesan bahwa KPK memang bisa diganggu secara eksternal. Baik, pemirsa, ada apa berita masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.